Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafatnya Syekh Adnan Al-Afyuni di sebuah mobil yang diletakkan alat peledak di dalamnya menjadikan kita dan menambah deretan nama-nama para ulama yang dibunuh secara sadis dan brutal oleh kelompok Khawarij, kelompok radikalis teroris, dan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya adalah menganut agama dengan baik dan benar, tetapi pada faktanya tindakan dan aktivitas yang mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dan diwariskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mufti Damaskus Suriah ini dikenal sebagai seorang rekonsiliator atau seorang pemadam kebakaran yang terus memberikan solusi kepada orang-orang yang bertikai di negara-negara Timur Tengah serta membangun di seluruh negara-negara yang di dalamnya juga terdapat kejadian-kejadian yang kerap menjadikan agama sebagai legitimasi mereka. Beliau, Syekh Adnan, tidak saja terkenal di Suriah, tetapi juga sangat terkenal di Indonesia. Murid-murid, kemudian orang-orang yang dikirimkan oleh beliau untuk menebarkan dan melanjutkan estafet perjuangan beliau cukup banyak di Indonesia. Salah satu dari orang yang selalu beliau titipkan pesan adalah Habib Lutfi bin Yahya dan keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kerap beliau kunjungi ketika berada di Indonesia. Memang sebelum alat peledak yang ditaruh di dalam mobilnya, Syekh Adnan kerap menyuarakan dengan tegas dan keras, khususnya pada Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahun yang lalu, di mana beliau mengecam segala tindakan yang bersifat keji, biadab seperti yang dilakukan oleh kelompok terorisme dan turunannya. Oleh sebab itu, wafatnya beliau duka bagi seluruh kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia. Syekh Adnan satu di antara pelita umat yang menuntun siapa saja untuk beragama dan bernegara dengan penuh kebijaksanaan dan kedewasaan. Beliau selalu mengajak sebagaimana pesan-pesan yang diberikan kepada kita semua di Indonesia oleh para ulama-ulama kita, para kaum nasionalis religius, para cendekiawan, bahwa jangan pernah mempertentangkan agama dengan negara, sebab keduanya saling membutuhkan dan bisa berdampingan untuk kebaikan umat dan kebaikan kita bersama. Kaum Khawarij dan turunannya memang tidak menyukai model beragama yang moderat, seperti yang diajarkan dan dipesankan oleh Syekh Adnan dan para ulama-ulama seperti Syekh Ramadan Al-Buti yang kala itu juga dibom di sebuah masjid di mana beliau memberikan pengajian. Api kekacauan dan menyulut emosi setiap di antara kita terus dikobarkan hingga api kekacauan itu membesar dan sulit kita padamkan.
kita lihat Syria, tempat berkiprah dan menyebarkan Islam rahmatan lil alamin oleh Syekh Adnan, hidup dalam kepahitan bertahun-tahun lamanya dan tentunya sulit untuk mengembalikan kondisi ke sedia kala. Virus-virus kekacauan itu dibawa oleh kaum Khawarij ke negara Indonesia juga dan diperankan oleh ragam kelompok dan bungkus yang berbeda-beda. Setiap menumpas sebuah kejahatan, tumbuh tunas yang baru. Matinya eksistensi Al-Qaeda, lahir kembali yang sejenis yang bernama ISIS dan afiliasinya. Tumbuh pula Khawarij modern sejenis bernama Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Jamaah Ansarud Daulah, Majelis Indonesia Timur, Majelis Indonesia Barat, dan lain sebagainya. Seakan dunia tak pernah habis dari keberadaan kaum Khawarij sejak terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam yang di dalam literatur klasik disebut sebagai cikal bakal lahirnya kelompok atau firqah Khawarij, di mana peristiwa pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi titik awal di dalam sejarah keislaman terkait adanya pembunuhan yang mengatasnamakan agama. Tindakan mereka legitimasi dengan dalil-dalil agama. Pada peristiwa itu pula, semboyan yang berbau agama seperti tidak ada hukum selain hukum Allah pertama pula berkibar, hingga kini diteruskan oleh kaum radikalis teroris, termasuk di dalamnya diperankan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Jumlah kelompok Khawarij klasik dan modern cukup beragam. Topeng dan bungkusnya pun berbeda-beda, hingga masyarakat awam dan sebagian kaum intelektual kita yang tidak mengerti, memahami dan mendalami peta dan genealogi gerakan kaum radikalis teroris terlibat dan terhipnotis oleh semboyan dan narasi-narasi mereka. Kesamaan mereka terletak pada cara pandang dan melihat orang di luar kelompoknya sebagai seorang, misalnya pelaku dosa besar, disebabkan dia berdosa dikategorikan pelaku dosa besar, maka halal darahnya dan itu bersifat wajib sebagaimana yang mereka kerap nyatakan. Perbedaan khilafiyah tidak dikenal dan keragaman tafsir pun ditiadakan oleh kelompok mereka. Yang dipertahankan hanyalah kemutlakan pendapat pendirinya, tokohnya, atau mentor-mentor yang ada di kelompok mereka masing-masing. Dalam sebuah hadis ada yang terkenal dinyatakan secara tegas, biarkanlah dia, kelak laki-laki ini akan lahir sekelompok orang yang berlebih-lebihan di dalam beragama, sehingga keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Hadis ini pun didokumentasikan oleh seorang sejarawan bernama Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya, di mana peristiwa ini berkenaan sewaktu Nabi Muhammad SAW pulang dari Fathu Makkah. Nabi mengepung pasukan kabilah Hawazin dan terlibat perang di lembah Hunain. Apa yang didapatkan oleh Nabi? Nabi pun mendapat harta rampasan yang cukup banyak, 4.000 ons perak, 24.000 ekor unta, dan sekitar 40.000 kambing. Kemudian Nabi mencoba membagikan harta rampasan itu di lembah Ji'ronah. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang kemudian menegur Nabi. Laki-laki ini pun mengucapkan, "Hai Muhammad, berlakulah adil engkau." Tiba-tiba Nabi refleks dan menjawab, "Celaka, seandainya saya tidak berlaku adil, lantas siapa yang bisa berbuat adil? Seandainya saya tidak adil, niscaya kamu buntung dan rugi." Reaksi Nabi Muhammad SAW ini kepada seorang laki-laki yang memprotes merupakan cikal bakal lahirnya seorang kelompok Khawarij. Apa yang bisa kita ambil pesan dari hadis di atas, bahwa
Ciri dari kelompok Khawarij sebagaimana yang didokumentasikan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya, tidak sekedar ciri-ciri yang bersifat fisik, tetapi ciri yang paling jelas di kelompok mereka adalah mereka selalu menolak kesepakatan yang bersifat mayoritas dan kerap menolak pemimpin yang sah dan diakui secara konstitusi dan undang-undang yang berlaku di sebuah negara. Begitu pula yang kita lihat di Indonesia seperti ISIS, HTI, MMI. Mereka terbiasa menjadikan diri dan kelompoknya sebagai oposisi. Tetapi mereka menjadi oposisi adalah oposisi yang tidak dewasa. Oposisi yang tidak pernah memberikan resolusi dan solusi kepada pemerintah atau negara. Kenapa? Mereka meniadakan kebenaran pada pemerintah dan kelompok di luar mereka. Sebab itu narasi halal darahnya, orang yang berbeda kafir, orang yang berbeda murtad, orang yang berbeda adalah penghalang, dan nantinya ketika wujud negara Islam atau daulah khilafah, maka mereka adalah orang yang pertama harus dihukum. Itu kerap disuarakan oleh mereka. Padahal muslim yang baik dan benar tentunya akan keluar dan tidak menggunakan cara-cara yang keji dan sembrono dalam mentafsirkan dalil-dalil agama. Terlebih muslim di Indonesia, masyarakat Indonesia mengenal yang namanya kedamaian. Muslim Nusantara, rakyat Indonesia tidak mengenal yang namanya membunuh orang-orang yang tidak semestinya engkau bunuh. Bagaimana perdamaian, ulas asih, cinta kasih, kelemah lembutan di dalam bermuamalah dan bersosial sebenarnya menjadi ciri khas dan watak Indonesia. Tapi di tangan kaum Khawarij, perbedaan melahirkan pertikaian, dan pertikaian dikelola menjadi sebuah pertumpahan darah. Demi hasrat birahi para amirnya, aktivisnya rela melakukan segala sesuatu walaupun itu bertentangan dengan agama. Oleh sebab itu saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, jangan pernah berkata tidak untuk membangun bangsa dan negara ini, dan kita membawa agama dengan cara-cara yang penuh bijaksana. Tetapi kita perlu berkata tidak kepada gerakan transnasional, kaum Khawarij, komunisme, neolib, nekolim, dan kejahatan lainnya. Mari kita bergandengan tangan dan mari bangun dari tidur pulas Anda semua. Jangan merasa bahwa ini dan itu adalah tugas si A dan si B. Tentunya ini adalah tugas kita bersama. Mari kita tebarkan agama sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW dan termaktub di dalam Al-Quran, agar Islam kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Kita ejawantahkan nilai-nilai agama dengan penuh kerahmatan, tidak saja untuk kita sebagai seorang muslim, tetapi untuk semua orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.